bawa PP, bawa PP diatur, sih bagian kita. Puluhan pedagang Pasar Induk Cianjur yang mengatasnamakan Dewan Perwakilan Pedagang atau DPP mendatangi kantor Disperindak menggelar audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Cianjur Selasa 12 Agustus 2025. Namanya nasib gitu kan, yang namanya jual beli itu sama. Ketika dulu di induk lama ada posisi di bawah, sekarang ada di tengah, di atas. Nah, yang di atas ada di bawah. Nah itu karena sudah habis modal. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi lebih dari 162. Tadi cerita Pak Kasat. Bisa jadi 200 karena itu ada pembiaran, mohon maaf. Jadi kesimpulannya, tindak sesuai dengan aturan. Kalau memang mereka tidak mau dipernahkan yang kita tempatkan, alih hayang di Nubater, itu tidak bisa. Hasilnya seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan pers terkait dengan apa yang disampaikan keinginan dari pengurus DPP PIC Pasar Induk Kabupaten Cianjur. Nah, itu sudah kami tindak lanjuti ya bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamung Praja, kemudian juga dengan tenaga ahli bupati, ada dari perizinan dan juga Pak Kapolsek atau dari Polri. Intinya itu semua sudah kami akomodir dan kita sudah istilahnya membuat schedule perencanaan semua sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Tupoksinya Satpol PP, tupoksinya Indak, kemudian juga dari Dinas Perizinan. Dan hasil rapat barusan ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Ada hasil. Nanti kita menunggu pernyataan dari pimpinan. Dan hasil rapat ini akan kami sampaikan ke pimpinan. Mungkin ada lagi, Pak Kasat? Titik. Ya, pada prinsipnya kita sudah membahas diskusi dan juga sudah mengerucut ke fakta. Tinggal hari ini kita lapor ke Pak Bupati karena ini kan menyangkut teknis dan menyangkut kebijakan juga. Sehingga setelah nanti kita lapor, nanti kita sampaikan ke media. Ya, kita mau lapor dulu ke Bupati. Oke. Tapi untuk sementara kegiatan masih tetap berjalan. Kegiatan untuk seperti pasar hewan bayangan atau misalkan pasar yang mungkin tidak ada izin. Sesuai ya. Kita mah sesuai aja dengan pasar hewan mah di luar eta ini pembahasan mengenai itu. Karena pasar hewan. Ya, itu aja ya. Sadanya turun ya. Terkait audiensi. Tujuan audiensi kita sekarang bersama OPD-OPD terkait yaitu menegaskan dan menuntut semua dinas-dinas terkait untuk bisa menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan penertiban pasar-pasar bayangan yang bercarut-marut ada di pasar induk. Karena kondisi pedagang pasar induk saat ini semakin terpuruk, kunjungan dan daya beli semakin menurun, populasi pedagang pun semakin menurun. Jadi saya berharap ada perhatian khusus dari pemerintahan daerah dan keberpihakan terhadap masyarakat pedagang, karena mau diakui atau tidak diakui, masyarakat pedagang pasar induk itu adalah penyandang PAD. Dan hasil audiensi ini kita masih menunggu kesimpulan karena dari pihak dinas-dinas terkait meminta waktu untuk melakukan rapat internal. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita menunggu hasil dari rapat internal ini digelar. Yang dibicarakan tuh pasar mana aja yang bayangan itu? Bojong Meron semua lah. Karena komitmen pemerintah daerah di saat relokasi itu kan pasar itu satu titik. Jadi semua pasar yang tidak berizin wajib ditertibkan. Berarti kan pasar-pasar bayangan itu tidak mengantongi izin, pasar ilegal. Sedangkan kami yang legal di pasar induk yang jelas berkewajiban PAD, terkesan ada pembiaran di sini.
Mungkin itu yang Pak, sementara. termasuk Siap. kemarin masa pasar dengan domba itu juga masuk pasar bayangan ya Pak? Mungkin Ketua Kalima bisa menyampaikan. Saya menjelaskan, kebetulan saya Ketua Kalima Pasar Induk, juga Ketua Pedagang Pasar Hewan. Nah, ketika kronologis saja dari 2019, Pasar Hewan Cikaret itu aman, terkendali, rame. Nah, ketika datang COVID, kami disuruh tutup karena keadaan COVID. Tapi pemerintah tidak menertibkan pasar lain seperti Pasar Cikalong. Nah, tetap buka di 2019 sehingga para pedagang dan pembeli beralih ke Pasar Cikalong. Nah, tuntutan pedagang pasar hewan itu sama, yaitu untuk menutup Pasar Cikalong, tapi itu bisa diredam. Ternyata di 2025 ini muncul Pasar Hewan Sukanagara. Nah, yang dibangunnya di pasar pemerintah dengan alasan itu BUMDes, katanya desa yang mengadakan. Itu kan tidak bisa, juga itu tanpa izin. Setelah buka, setelah beroperasi, baru ngirim surat ke dinas minta izin. Nah, kemarin kami sempat mengundang dari dinas, tapi alhamdulillah ada tindak lanjut, katanya mau diumumkan hari Kamis ini tutupnya Pasar Sukanagara atau memang beroperasi sama hari Senin sama Kamis. Namanya nasib gitu kan, yang namanya jual beli itu sama. Ketika dulu di induk lama ada posisi di bawah, sekarang ada di tengah, di atas. Nah, yang di atas ada di bawah. Nah, itu karena sudah habis modal. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi lebih dari 162. Tadi cerita Pak Kasar. Bisa jadi 200, karena itu ada pembiaran, mohon maaf. Jadi kesimpulannya, tindak sesuai dengan aturan. Kalau memang mereka tidak mau dipernahkan yang kita tempatkan,